bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa menolong dan menyelamatkan kita. Kita persiapkan hati kita untuk mengikuti devotion. Sebab karena kasih-Nya Allah menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita nyanyikan lagu pujian Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Teman-teman, mari bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami akan mendengarkan firman-Mu, juga guru yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat hafalan kita. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Isaiah chapter 55 verse 6. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas, dan kitab Wahyu perjanjian baru. Seluruh kitab suci isi kebenaran untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang kami dengarkan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini tertulis di 2 Tawarik pasal yang ketiga, pasal yang kelima, dan pasal yang ketujuh, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Miss akan bacakan untuk kita di pagi hari ini di 2 Tawarik 7 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Demikian firman Tuhan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit,
memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini, kita menyembah Allah yang mulia. Dari firman ini, kita akan belajar bahwa Allah menyatakan diri dalam kemuliaan. Anak-anak, ketika Salomo menjadi raja Israel, ia meminta pada Allah hikmat untuk bisa memerintah rakyat dengan baik. Allah senang dengan permintaan Salomo. Allah memilih Salomo untuk membangun bait yang indah di Yerusalem. Dan Salomo pastilah memerlukan hikmat untuk tugas khusus ini. Bait ini akan menggantikan kemah suci sebagai tempat ibadah orang Israel. Selama umat Allah menggembara di padang belantara, mereka datang ke kemah suci untuk beribadah kepada Allah. Namun, mereka akan segera pergi ke bait yang baru, yang luar biasa untuk mempersembahkan korban dan merayakan acara-acara yang ditentukan Allah. Allah memberitahu ayah Salomo, Raja Daud, bagaimana bait Allah itu akan dibangun dengan tepat. Pertama-tama, semua bahan harus dikumpulkan. Kemudian, Salomo mencari tukang yang andal untuk memotong kayu dan batu sesuai dengan ukuran sebelum bahan-bahan itu akan dibawa ke bukit di mana orang-orang sedang membangun bait Allah itu. Dengan demikian, tidak pernah ada suara palu atau peralatan pahat dan besi. Bait itu berada di tempat yang sangat istimewa. Daerah itu tidak berisik dengan suara keras. Selain para pembangun yang bekerja dengan batu dan kayu, banyak pekerja yang lain juga diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan khusus. Sebagian membuat kandil emas, sebagian lagi mengukir bunga dan pohon palem di pintu kayu dan di tembok bait, dan sebagian lainnya lagi membuat tirai dengan sulaman yang indah. Bait itu lebarnya 20 hasta, panjangnya 60 hasta, dan tingginya 30 hasta, menyerupai tingginya bangunan dengan 3 lantai. Bait itu terbuat dari batu putih dan ada 2 pilar perunggu yang berdiri di bagian depan. Di dalamnya, dindingnya dilapisi dengan kayu halus dan disalut dengan emas. Bait itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Ruang belakang, yaitu ruang atau tempat Maha Kudus, merupakan tempat tabut perjanjian diletakkan. Sebuah tirai memisahkan ruang dalam dengan ruangan kedua. Ruang sebelah luar yang dinamakan tempat kudus. Daerah ketiga adalah halaman luar yang mengelilingi bait itu. Setelah 7 tahun,
bait itu akhirnya selesai dibangun. Setiap orang sangat bahagia saat mereka berkumpul di bait. Para imam dengan hati-hati membawa tabut perjanjian ke ruangan istimewa di dalam bait ruang Maha Kudus. Ketika orang-orang menyaksikan prosesi agung ini, para pemusik mengenakan pakaian lenan halus, memainkan ceracap, gambus, dan kecapi. Mereka diiringi oleh 120 imam yang memainkan nafiri. Para pemusik dan penyanyi bergabung bersama-sama mengangkat suara mereka dalam pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Inilah yang mereka nyanyikan. Setelah tabut perjanjian diletakkan di dalam bait, suatu yang ajaib terjadi. Awan yang terang dan bersinar, awan kemuliaan Allah memenuhi bait itu. Para imam harus menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, karena seluruh tempat itu dipenuhi dengan hadirat Allah yang mencengangkan. Kemudian Salomo maju di hadapan rakyat dan mengangkat tangannya ke surga dan berdoa kepada Allah. Ketika ia selesai berdoa, orang-orang dapat melihat awan kemuliaan Tuhan di atas bait. Para imam bahkan tidak dapat memasuki bait karena hadirat Tuhan yang ajaib memenuhinya. Ketika semua orang Israel melihat kemuliaan Tuhan yang bersinar, mereka jatuh di kaki mereka dengan muka hingga ke tanah. Dan mereka menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Kata mereka, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang-orang yang menyembah Allah karena Dia telah menunjukkan kemuliaannya pada mereka. Dia telah menunjukkan kepada mereka betapa baik dan ajaibnya Dia. Ketika Yesus datang, Ia menunjukkan kepada kita kemuliaan Allah, karena Yesus adalah Anak Allah. Yesus mati untuk dosa-dosa mereka yang percaya kepadanya. Kemudian Ia bangkit dari kubur dan sekarang bertahta di sorga. Ia adalah Juru Selamat dan Raja kita. Anak-anak Miss, kita beribadah dan bersyukur padanya karena Ia luar biasa, baik dan penyayang. Kita mendekati dan memujinya dari hati yang tulus yang telah disucikan dan diperbaharuinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus, buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, buat firman yang telah kami dengarkan. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami mau terus memuji memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami, tuntun kami, tolong kami ya Tuhan Yesus. Berikan kami roh-Mu ya Tuhan Yesus, yang selalu menuntun di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pagi hari ini kami serahkan semua kegiatan kami.
khususnya dalam pelaksanaan PTS ya Tuhan. Biar kiranya hikmat daripada Tuhan ada bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, selamat mengerjakan penilaian tengah semester. Berlakulah jujur dan andalkan Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong. Amin.